nanti diambil di depannya rebutan. Siapa yang duluan? Oke? Nah, Ibu taruh di depan mejanya. Ini meja, Ibu kasih, Ibu taruh candy. Tapi ingat tadi, yang pertama tadi kalau kata Ibu clap, bagaimana? Oke, kalau cheese, kalau candy, langsung tarik duluan ya. 1, 2, 3, clap. Cheese, candy. Kecepatannya ya, siapa yang cepat dia yang dapat. Oke. Nah, ini coba kalian perhatikan ada gambar apa? Lollipop. Oke, ada lollipop. Ada berapa lollipopnya? 4. Ada 4. Nah, kalau misalkan nih, berapakah total permen yang harus Ibu siapkan jika jumlah murid ada 10 orang dan masing-masing mendapatkan 4 permen? Ada berapa jumlah permennya semuanya? 40. 40. Pintar, tepuk tangannya. Oke, 40. Nah, ini adalah pembelajaran kalian sebelumnya. Hari ini, oh iya, Ibu lupa, duduk dulu. Silakan semuanya duduk. Semangat, coba kalian dulu duduk. Ini pembelajaran kalian sebelumnya tentang perkalian pecahan biasa. Hari ini kita belajar tentang perkalian desimal. Nah, apa itu desimal? Coba kalian perhatikan. Bagaimana kalau kita ingin membuat baju yang sesuai dengan ukuran kita? Diukur benar. Diukur. Ukurannya itu kan ada yang lebih dari 1 meter, ada yang 110. Menghitungnya karena pakai meteran itu pakai desimal. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tentang perkalian desimal. Nah, ini pembelajaran kita. Jadi matematika itu menyenangkan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi video, kalian nantinya dapat melakukan perkalian desimal dengan percaya diri. Kemudian dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi video, kalian nanti dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang perkalian desimal dengan percaya diri. Kemudian dengan diskusi kelompok nanti kalian mampu memecahkan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan desimal dengan benar. Yang terakhir dengan media Pak Kades, peserta didik mampu nantinya memahami konsep perkalian desimal dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar pecahan desimal? Ya banyak, karena dalam kehidupan kita tidak selamanya menemukan angka yang misalkan 1 meter, 1 aja. Biasanya ada yang 1,5. Jadi gimana ngitungnya 1,5? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Oke. Nah, coba kalian simak video berikut. 5, 4, 3, 2, 1. Sambil kalian menyimak video, sambil kalian menulis apa yang penting dari isi video. Ditulis apa? Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Jita. Apa kabar adik-adik semuanya?
Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 5. Kita belajar tentang perkalian pecahan desimal. Mari adik-adik kita belajar perkalian pecahan desimal dengan penuh semangat. Nanti silakan kalian catat mana yang kalian anggap pecahan desimal ini kalian penting. harus mengenal dulu pecahan desimal. Ya, pecahan desimal itu adalah pecahan per 1000, per 100, per 10 dan seterusnya. Nah, perkalian desimal itu dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa dan dengan cara bersusun seperti pada perkalian bilangan cacak. Nah, adik-adik kita belajar dulu cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka di sini nanti penyebut dalam pecahan biasanya adalah 10. Contoh 0,5, maka bentuk pecahan biasanya adalah 5/10. Jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Contohnya 0,32. Jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, itu sama dengan 32/100 karena di belakang komanya ada dua angka. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Contoh 0,273, maka bentuk pecahan biasanya adalah 273/1000. Nah, sekarang kita belajar perkalian pecahan desimalnya. Contoh 2,5 dikali 0,3. Maka di sini Kak Citra akan mengerjakannya dengan dua cara. Ya, yang pertama dengan bersusun ke bawah. Nah, letakkan angka sesuai nilai tempatnya, lalu tanda komanya harus diluruskan. Baru kalikan seperti mengalikan bilangan cacak. Contohnya seperti ini, 2,5 dikali 0,3. Nah, tanda komanya ini harus sejajar adik-adik ya. Lalu nilai tempatnya, angka itu harus diletakkan sesuai nilai tempatnya. Nilai tempat satuan ya dengan satuan, per 10 ya dengan per 10. Nah, sekarang baru kita kalikan seperti mengalikan bilangan cacak. Semua angka di atas ini ya, itu dikalikan 3 dulu ya, kita kalikan tuh 3 dulu. Dari 5 dikali 3. Nah, 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Maka kita tulis angka satuannya saja, yaitu 5. Menyimpan 1, kita taruh di depannya. Nah, seperti perkalian biasa. Lalu kita kalikan 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu adalah 6. Ditambah 1 itu sama dengan 7. Nah, kita tuliskan di sini 7. Sekarang karena sudah dikalikan 3, kita kalikan 0 ya. 5 dikali 0 ya 0. Nah, menulisnya bukan di bawah angka 5 tetapi di bawah angka 7 ya. Jadi kita lompati 1 ke depan. Lalu 2 dikali 0 ya 0. Baru kita jumlahkan 5, 7, 0. Lalu komanya di mana Kak Citra? Nah, komanya kita hitung dari belakang koma ini ada berapa angka? Yang atas 1 angka, yang bawah 1 angka. Berarti di sini yang di belakang koma kalau keseluruhan ada 2 angka. Berarti kita letakkan komanya dari belakang itu 2 angka dulu. 1, 2. Nah, komanya di sini. Berarti jawabnya 2 dikali 2,5 dikali 0,3 itu sama dengan 0,75. Kita lihat kalau dijadikan pecahan biasa, apakah nanti sama hasilnya ya? Berarti kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. Lalu nanti kita kalikan pembilangnya dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, baru kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, 2,5 itu kalau diubah dalam bentuk pecahan biasa itu 25/10 dikali 0,3 itu 3/10. Nah, sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang. 25 dikali 3 ya 75. 10 dikali 10 adalah 100. Ketemu 75/100. Kalau diubah dalam pecahan desimal itu jadi 0,75.
Nah, ternyata jawabnya sama. Mau kalian kerjakan dengan mengubah dulu menjadi pecahan biasa atau dengan cara bersusun tadi, ternyata jawabannya sama. Nah, kita coba lagi yuk. 0,37 dikali 0,5. Nah, kita kerjakan dengan bersusun ya. Kita letakkan tanda komanya harus lurus ya adik-adik ya. Nah, baru seperti ini letaknya. 0,37 dikali 0,5. Nah, kita kalikan dulu semua angka yang di atas, kita kalikan 5. 7 dikali 5 adalah 35. Maka kita tulis 5 menyimpan 3. 3 dikali 5 15 ditambah 3 18. Berarti kita tulis 8 menyimpan 1. 0 dikali 5 0 ditambah 1 ya 1 adik-adik ya. Lalu kita tuliskan lagi, kita kalikan lagi, kalikan 0. 7 dikali 0 0, berarti kita tuliskan di sini ya. 3 dikali 0 0 juga. Lalu 0 dikali 0 ya 0, baru kita jumlahkan. Kita turunkan 5 8 1 0. Nah, lalu letak komanya di mana? Kita hitung keseluruhan angka di belakang koma. Ada 1 2 3. Berarti kita letakkan komanya setelah 3 angka 1 2 3. Nah, komanya di sini. Jadi ketemu jawabnya 0,185 ya. Seperti itu adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya. 2,15 dikali 1,6. Maka tadi ada 2 contoh. Nah, dari 2 contoh tadi, adakah yang ingin ditanyakan atau yang belum mengerti? Paham? Nah, tadi kalau misalkan 0,1, berarti ini ada 1 angka di belakang koma, artinya 1 per 10. Oke. Kalau misalkan 0,01, ada 2 angka di belakang koma, berarti 1 per 100. Pintar. Tepuk tangannya dulu untuk semuanya. Oke, masih semangat? Oke, semangat. Nah, itu tadi tentang, jadi kalau desimal itu tandanya adalah koma. Jadi penanda itu desimal adalah adanya tanda koma. Oke. Nah, ini bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis dengan mana? Ini ada 1 tantangan untuk kalian. Coba kalian baca dan pahami. Nah, paman menjual apel di pasar. Berat sekeranjang apel adalah 3,75. Nah, jika ada 2,5 keranjang, maka berapa berat apel yang paman jual di pasar? Nah, tadi berapa berat sekeranjang apel? Berapa? 3,75. Kemudian kalau keranjangnya ada berapa? 2,5 keranjang. Oke, yang ditanyakan berapa berat apel yang paman jual di pasar. Jadi berat semuanya, artinya kita apakan? Kita kalikan. Nah, cara mengalikannya sama kayak ya contoh di video tadi. Bisa kalian kerjakan dengan cara diubah ke pecahan biasa dulu atau dikalikan ke bawah secara bersusun. Nah, oke. Siapa yang bisa menjawabnya? Tolong. Ayo. Ya. 9,375. Oke, 9,375. Jadi kalau 375 tadi artinya 375 per 100 dikali 2,5 artinya 25 per 10. Lalu yang ininya kita kalikan hasilnya ini ya tadi ya. Nah, iya, jadi benar.
dibentuk menjadi 3 kelompok. Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Oke. Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Oke. Nah, dengan lengkap dengan bahan ajarnya untuk membantu kalian mengerjakan LKPD. Ibu membagikan LKPD-nya dulu dari kelompok 1. Iya, Pak Kades itu singkatan dari papan perkalian desima. Apa tadi namanya? Pakades. Jadi Pakades, masing-masing kelompok mendapatkan 1 papan media untuk membantu mengerjakan LKPD. Jadi selain dibantu dengan bahan ajar, juga dibantu dengan media Pakades. Oke, tunggu. Nah, tunggu ya. Ini untuk kelompok 1, angka-angkanya. Ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Sambil kalian mengisi LKPD namanya, nah nanti perhatikan Ibu menjelaskan cara penggunaan medianya bagaimana. Coba kalian perhatikan Ibu di depan. Oke, nah ini namanya, kebalik Ibu, kebalik. Ini namanya Pakades, papan perkalian desima. Nah, di sini masing-masing kelompok sudah Ibu kasihkan angka-angka atau bilangan-bilangan yang sesuai nanti dengan apa yang tertulis di LKPD. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini LKPD kalian. Silakan kalian ada petunjuk mengerjakannya. Nanti dibaca masing-masing kelompok bekerja sama. Kemudian, nah ini dilihat. Nah, ini saatnya kalian berdiskusi. Nanti tinggal ditaruh angkanya sesuai dengan angka-angka yang ada pada soal LKPD. Oke. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Bagaimana kelompok yang lain? Ini kelompok 3 sudah tinggal menempel. Kelompok 2 bagaimana? Ya, oke. Kelompok 1 sudah sedikit ya. Oke.
Pancasila sudah ada nyanyi. Yang tadi sudah masuk nih, gara-gara habis nyanyikan Gemini itu. Iya, silakan. Habis ini nanti maju ke depan lah. Semua kelompok bisa maju ke depan. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Mantap. Oke. Berikutnya nanti masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Jadi teman dari kelompok yang lain menanggapi hasil jawaban dari kelompok yang maju di depan. Paham? Oke. Kita mulai dari kelompok siapa nih yang mau duluan? Oke, kelompok 2, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Ini adalah hasil dari kelompok semuanya. Kelompok 1, 2, 3. Oke. Ini geser sedikit supaya kalian lainnya konsentrasi. Oke. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain tolong disimak. Kawannya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota dari Isan, Tika, Petra. Oke, bagaimana hasilnya? Dikerasin suaranya biar temannya mendengar. 3,75 dikali 2,5. 375 per 100 dikali 25 per 10. Oke. 9,375 per 100.000. Jawabannya
9,375. Oke, jawabannya 9,375. Bagaimana kelompok yang lain? Bagus. Oh, iya. Bagaimana hasil dari kelompok 2 tadi? Bagaimana hasilnya menurut kelompok 3 bagaimana? Bagus. Bagus. Kalau kelompok 1 bagaimana hasil dari kelompok 2? Rapi. Oke. Terima kasih. Silakan kembali. Oh, tepuk tangannya basah. Itu aja pakai yang kelompok 2. Berikutnya kelompok siapa lagi yang ingin maju ke depan? Ayo silakan. Oke, mantap. Ayo semuanya maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bacakan hasilnya. 3,75 dikali 3,5. Yes. 375 per 100 dikali 35 per 10. Oke. 13.125 per 1000. Hasilnya 13,125. oke 13,125. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Dari kelompok 3 bagaimana? Bagaimana dari kelompok 2? Bagus. Bagus. Kerapiannya bagaimana? Rapi. Rapi, bagus. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 3, nama anggota Fira Sinta Aisyah. Ya, hasilnya bagaimana? 3,15 kali 4,5. 315 per 100 dikali 45 per 10 sama dengan 1.175 per 1000 sama hasilnya 14,175. Oke, 14,175. Bagaimana tanggapannya dari kelompok 1? Tepat. Oke, kelompok 2 bagaimana? Bagus dan tepat. Kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Oke. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, dari hasil
Alhamdulillah, semuanya jawabannya tepat. Artinya kalian sudah memahami dan mengerti cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan perkalian pecahan desimal. Oke. Sebelum Ibu membagikan lembar evaluasi, adakah yang ingin ditanyakan? Ada. Paham? Paham. Oke. Berikutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Biar lebih semangat, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Yes, yes. Oke. Ini Ibu bagikan 1/1. Oke. Jangan lupa tulis namanya. Oke, tulis namanya. Silakan kalian jawab dengan jawaban yang benar. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Jawab dengan teliti. Silakan kalian hitung di kertas coret-coretnya. Silang-silang.
napasnya. Berikutnya, sebelum kita menarik kesimpulan dulu. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Sudah melakukan pembelajaran, maka kita pun harus menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Oke, silakan Nak. Bilangan desimal adalah bilangan yang ditulis dengan tanda koma. Oke, jadi bilangan desimal adalah bilangan yang ditulis dengan tanda koma. Apa lagi? Kita lihat Iya, silakan Nafika. koma menandakan pecahan 1/10 dan 0,01 menandakan pecahan 1/100. Oke, jadi kalau misalkan tanda desimalnya 0,1 artinya 1/10. Kalau 0,01 artinya 1/100. Berikutnya ada lagi? Ya, silakan Nak. Ada dua cara menghitung perkalian desimal, yaitu dengan cara mengubah pecahan biasa atau dengan cara perkalian tersusun ke bawah. Nah, iya, jadi ada dua cara melakukan perkalian desimal. Yang pertama tadi dengan mengubah dulu ke pecahan biasa atau dengan cara perkalian bersusun ke bawah. Jadi silakan kalian pilih nanti yang mana yang paling mudah. Oke, kita sudah menarik kesimpulan pada hari ini. Berikutnya, agar kita lebih semangat, agar kita semangat nih kayaknya karena kita baru mau berakhir. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan lagu tradisional asal dari Kalimantan Selatan, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Kita nyanyikan bersama-sama. Melakukan pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita tutup, doa terlebih dahulu. Ibu katakan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
kasih.